Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sabaria dengan NIM 208016246. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hari Setia Nugraha selaku dosen dari Pendidikan Pancasila. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai ringkasan materi selama semester 1 ini. Pertama, yang saya buka adalah mengenai pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi. Itu karena lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, yang menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Kemudian ringkasan materi saya yaitu mengenai makna Pancasila sebagai ideologi terbuka berbagai ideologi di dunia. Adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya adalah ideologi Pancasila yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dan juga Pancasila sebagai ideologi terbuka bukan saja suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari pendiri bangsa, melainkan suatu kebutuhan konseptual. Dan juga jika dilihat dari pembuatan dari Pancasila itu sendiri, bahwa Pancasila itu dibuat bukan hanya dari satu pemikiran orang atau beberapa orang, atau dari beberapa golongan-golongan tertentu. Namun Pancasila itu diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang ada dan melekat di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ideologi Pancasila sebagai ideologi kita itu sudah sangat cocok sekali karena memang tadi dari asal pembuatannya saja Pancasila itu mengambil dari nilai-nilai adat istiadat yang ada di negara kita. Kemudian dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu dimulai dari awal proklamasi, kemudian berlanjut pada masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian sampai pada Orde Reformasi. Dan dari masa ke masa, dengan pergantian para pemimpin negara, banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah dan kejadian-kejadian yang mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Ini bisa kita lihat pada setiap ordenya. Misalnya pada Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, bisa kita lihat bahwa banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang ada di sana, seperti peristiwa G30 SPKI yang sangat yang pada saat itu sangat mengancam ideologi dari negara kita. Kemudian juga pada Orde Baru, di Orde Baru itu sangat dikenal bahwa di sana banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian masa Orde Reformasi yaitu masa yang sampai sekarang, yaitu pada pemerintahan yang sampai sekarang bisa kita lihat sendiri bagaimana kondisinya. Kemudian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, yaitu kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Perda harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai statut fundamental non, atau secara ilmiah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai konstitusi. Sebenarnya dari konstitusi ini sendiri banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri. Namun dari semua pendapat yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari konstitusi adalah kaidah yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur soal aturan dasar suatu negara. Kemudian selanjutnya kedudukan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, yaitu konstitusi sebagai hukum dasar. Mengapa dikatakan sebagai hukum dasar? Karena berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Kemudian juga konstitusi sebagai hukum tertinggi. Ditempatkan sebagai hukum tertinggi karena lazimnya aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap aturan lainnya. Kemudian materi terakhir yaitu mengenai demokrasi. Yaitu demokrasi ini sebenarnya banyak juga pengertian dari demokrasi itu sendiri. Namun saya mengambil kesimpulan bahwa demokrasi itu adalah hak yang diberikan pemerintah kepada setiap warga negara
dalam mengambil suatu keputusan dalam pemilihan. Dan demokrasi bukan hanya berbicara mengenai pemilihan umum atau menyampaikan pendapat lainnya saja. Tetapi jika dilihat menurut Inu Kencana, bahwa demokrasi berbicara lebih luas lagi daripada itu. Dan ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Inu Kencana. Antara lain yaitu kebebasan bagi setiap individu. Jadi di sini dia berpendapat bahwa setiap manusia itu mempunyai kebebasannya masing-masing, asal jangan sampai kelewatan karena manusia lain juga mempunyai kebebasannya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah adanya peradilan yang bebas. Jadi peradilan itu harus bebas dan tidak boleh ditekan atau diintimidasi oleh kekuasaan manapun. Karena keadilan yang bebas merupakan salah satu prinsip dari demokrasi itu sendiri. Setelah selama 1 semester ini mempelajari mengenai pendidikan Pancasila, sedikit banyak saya telah memahami mengenai makna dari Pancasila itu sendiri. Dan sebagai mahasiswa, rencana besar yang saya ingin lakukan adalah sebagai mahasiswa saya ingin menjadi salah satu mahasiswa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dalam setiap Pancasila, agar kedepannya negara kita bisa terbebas dari KKN ataupun dari gerakan-gerakan yang ingin merusak persatuan dan kesatuan serta ideologi dari bangsa kita sendiri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.